Selamat pagi, selamat bergabung kembali di channel saya. Sehat selalu dan berkah melimpah buat kita semua ya. Hari ini tetap mengawal kasus peristiwa ibu dan anak di Subang. Ada berita yang teranyar tanggal 18 November 2021 jam 4.50 waktu Indonesia Barat. Tim Deks Jabar ya, bantahan pihak Yosef terbaru tentang pengakuan Yoris pada kasus Subang ya. Bantahan pihak Yosef terbaru tentang pengakuan Yoris pada peristiwa Subang. Saya bacakan ya, sebentar. Pengakuan pihak Yoris. Berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Yoris, tak berselang lama, Yosef dan Mulyana keluar dari pintu belakang dan petugas juga keluar dari pintu depan. Petugas membawa kucing kandang beserta makanan kucing lalu diserahkan ke sopir Mulyana. Barang yang diambil tak hanya kucing menurut keterangan pihak Yoris. Ternyata Yosef juga mengambil pool golf. Saat itu pool golf diserahkan oleh Yoris dan dimasukkan ke tas Yoris. Ini maksudnya Pak Yosef mengambil pool golf dan diserahkan ke Yoris dan dimasukkan ke tas Yoris. Dengan polosnya, Yoris menerima pemberian Yosef tanpa kecurigaan apapun karena Yoris takut, kata Ahmad Taufan, kuasa hukumnya Yoris. Keesok harinya, Yoris menceritakan kepada istrinya Yanti dan mereka sepakat berinisiatif menyerahkan pool golf tersebut ke pihak kepolisian yang saat itu diterima Pak Asep dari Polsek Jalan Jaga. Menurut Ahmad Taufan, dari pengakuan Yoris, saat itu tidak ada polisi yang tahu bahwa Yosef masuk ke TKP dan melalui pintu belakang. Jadi seperti yang kita lihat, seperti yang pernah saya tayangkan, kalau Yoris ini menurut pengakuannya melihat Pak Yosef dan Pak Mulyana masuk ke TKP dan mengambil pool golf kemudian diserahkan ke Yoris. Tapi tidak ada yang melihatnya, hanya Yoris yang melihat. Nah, hanya Yoris yang melihat, garis bawah ini ya. Kemudian bantahan pihak dari Pak Yosef. Sehari setelah kuasa hukum Yoris menuduh Yosef masuk ke TKP secara diam-diam dan mengambil pool golf pada tanggal 19 Agustus 2021, giliran kuasa hukum Yosef yang mengklarifikasi atas tuduhan tersebut. Bahkan justru menurut kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, barang yang dibawa dari TKP dan ibu dan anak di Subang pada 19 Agustus 2021 dibawa oleh Yoris. Hal itu dikemukakan kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat ketika diwawancarai tim deksjabar.com di Bandung Rabu 17 November 2021. Mengenai barang berupa pool golf, stick golf dibantah oleh kuasa hukum Yosef. Gak ada pool golf, stick golf itu dipegang penyidik sebagai barang bukti, tutur kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat. Kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat kembali memaparkan kronologinya bahwa polisi mengundang Yosef dan Yoris ke TKP dikarenakan mobil Yaris milik almarhum Amel tidak terkunci dan ada kucing milik almarhum Amel di dalam TKP. Selanjutnya, atas permintaan polisi, akhirnya Pak Yosef dan Yoris datang ke TKP bersama Pak Mulyana bersama sejumlah petugas, ujarnya. Tidak ada barang yang diambil, hanya paket online Amel. Terakhir yang dibawa adalah mobil Yaris dan dibawa oleh Yoris, kata Rohman menambahkan. Rohman juga menegaskan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 sore, Yosef tidak masuk ke TKP. Dia berada di luar ngobrol dengan anaknya Yoris. Pak Yosef dipastikan tidak masuk ke TKP. Ada sama Yoris di luar. Pak Mul masuk ke TKP sama petugas mengambil kucing, katanya. Jadi dari bantahan ini bisa disimpulkan kalau si Yoris mengatakan melihat Pak Mulyana dan Pak Yosef masuk ke TKP untuk mengambil pool golf yang kemudian diserahkan kepada Yoris, dimasukkan ke dalam mobil. Tapi dalam versinya pengacara hukumnya Pak Yosef, tidak ada
Pulkov yang diambil kala itu. Dan Pulkov itu sudah menjadikan barang bukti dan tidak diambil di kala itu. Nah, di sini yang benar, yang salah, yang mana ya? Yang mana? Tapi saya juga agak ragu atas pernyataan Yoris karena Yoris tidak ada saksinya ketika melihat Joseph dan Pak Mulyana masuk ke TKP. Nah, apakah ini karangan bebas Yoris atau bagaimana? Entahlah. Kita lihat saja ke depannya bagaimanakah kronologinya peristiwa ini di tanggal 19. Yang penting saat ini pihak kepolisian sudah mengantongi DNA si pelaku. Itu saja sudah membuat kejang-kejang si pelaku tentunya ya. Berita yang terbaru seperti itu, ada klarifikasi dari pihaknya Pak Yosef kalau yang dinyatakan Yoris nggak benar. Nah, sekarang ini mari kita beralih ke sesi prediksi. Saya ingin tahu bagaimanakah unek-unek Yoris saat ini kepada Pak Yosef dan bagaimanakah unek-unek Pak Yosef kepada Yoris saat ini. Karena mereka berdua kan anak dan bapak yang lagi bertarung dalam proses hukumnya ini. Sebuah keluarga yang begitu membahagiakan. Membingungkan buat pemirsa ya. Orang tuanya, adiknya, istrinya, anaknya meninggal, tapi kelakuannya pihak keluarga seperti itu. Mari kita lihat di sini apa yang dipendam Pak Yosef ini tentang Yoris, unek-unek apa yang mengganjal di hatinya, yang nggak bisa disampaikan saat ini, yang dipendam saja. Ada simbol fight, yakin tentang apa Pak Yosef? Sebentar. Yakin tentang masalah apa? Yakin tentang servis pelayanan. Pelayanan ini kan yang ada dalam unek-uneknya Pak Yosef tentang Yoris ya. Jadi bisa dikatakan Pak Yosef ini sudah merasa baik menjadi orang tua dan sudah berusaha membahagiakan anaknya yang dilambangkan servis ini. Terus yang kita tanyakan, apakah Pak Yosef kecewa dengan Yoris saat ini karena sudah merasa berusaha menata kehidupan anak-anaknya? Ada simbol growth, pertumbuhan. Ini yang ditanyakan, apakah Pak Yosef kecewa dengan Yoris saat ini dikarenakan kan peristiwanya kan ini seperti ini. Apalagi di sini di kartu kedua ini ada fight service di mana Pak Yosef yakin sudah menjadi orang tua yang baik untuk anaknya. Terus di sini ada simbol pertumbuhan. Pertumbuhan ke arah mana? Kecewa kepada anak atau mensyukuri keadaan anak dalam kondisi yang seperti ini? Ada simbol renewal. Pak Yosef berusaha hubungannya dia dengan Yoris bisa berubah menjadi lebih baik lagi nantinya. Harapan seorang bapak seperti itu. Apakah Pak Yosef nggak kecewa ketika disudutkan Yoris seperti itu? Ada soulmate. Yang dinamakan soulmate itu adalah belahan jiwa ya. Gimana lagi itu anaknya, sekalipun kesel ya mungkin bisa memaafkan seperti itu. Jadi ini hati seorang bapak kepada anaknya. Pak Yosef fight, yakin kalau dia sudah menservis anaknya, dimana kita kan juga tahu yang namanya Pak Yosef sudah mendirikan yayasan, kemudian anaknya dipekerjakan di situ. Tentunya sebagai orang tua ibaratnya seperti ini ya.
Pak Yosef sudah menyediakan piring kepada anaknya, tinggal makan. Anaknya gak susah-susah cari kerja, dikarenakan Pak Yosef sudah memberikan wadah yang cukup dalam bentuk yayasan tersebut untuk dikelola anaknya. Makanya di sini Pak Yosef yakin sudah melakukan yang terbaik untuk anaknya. Ada simbol servis ya, dan ada simbol keyakinan. Selanjutnya ada simbol pertumbuhan. Pak Yosef ada keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan Yoris. Apapun yang dilakukan Yoris terhadapnya saat ini, entah menyudutkan dan lain sebagainya, bagaimanapun juga Pak Yosef tetap menganggap Yoris ini adalah belahan jiwanya. Seperti itu ya, kasih orang tua itu memang sepanjang jalan guys, dan bisa kita maklumi juga. Selanjutnya, unek-unek Yoris kepada Pak Yosef saat ini seperti apa? Apa yang ingin disampaikan unek-uneknya yang ada hubungannya dengan peristiwa ini? Ada simbol joy, kesenangan. Joy, kesenangan. Dia ingin hidup senang. Mengapa ingin hidup senang? Mengapa ingin hidup senang? Ada hubungannya dengan apa? Maksudnya ada hubungannya apa kesenangan ini dengan bapakmu, dengan peristiwa ini? Kreasi, usaha. Kreasi, usaha. Usaha untuk apa? Usaha untuk apa yang harus dilakukan bapakmu untukmu? Soulmate. Soulmate-nya keluar lagi. Jadi dari 3 kartu ini, Yoris ada unek-unek dia ingin bahagia. Bahagia dan dia ingin bapaknya mengerti hal itu. Makanya dia berusaha, ada kreasi dalam hal ini, dan berusaha ada soulmate, di mana mereka berdua kan memang terjalin hubungan bapak dan anak. Jadi ada hubungan. Jadi Yoris ini unek-uneknya, saya ingin hidup bahagia, saya ingin hidup bahagia. Apakah kamu ingin bapakmu membantumu? Atau berkorban untukmu? Atau bagaimana keinginanmu? Ada simbol gosip. Gosip ini yang sudah jadi bahan pembicaraan, bisa juga framing dan lain sebagainya. Kemudian gosip ke arah mana? Ke arah mana ini? Gosip ke arah mana? Gosip ke arah mana? Framing ke arah mana? Apakah maksudnya gosip ke arah mana? Pembicaraan ke arah mana? Framing ke arah mana? Apakah bapakmu harus mengalah untukmu dalam peristiwa ini? Victim, korban. Jadi begini guys, dari kartu joy, joy ini kesenangan, terus di belakangnya ada victim. Victim itu korban, kesenangan. Makanya di sini ada simbol kreasi-kreasi yang ada hubungannya dengan ayah dan anak. Kemudian di sini ada gosip, framing seperti itu. Jadi gimana ya? Yoris ingin hidup bahagia, unek-uneknya kepada bapaknya seperti itu. Ingin hidup bahagia untuk saat ini. Makanya dia selalu berkreasi, berusaha agar bapaknya ini bisa mengerti akan hal ini. Kemudian di sini ada simbol victim, korban. Seperti itu ya teman-teman, untuk unek-unek dari Pak Yosef, juga unek-unek dari Yoris.
Saya sekedar mengartikan kartunya. Kalau kartunya keluar seperti itu ya saya artikan apa adanya. Tidak ada maksud saya untuk berpihak satu sama lain atau mengarahkan ke sisi ini, ke sisi itu. Buat saya semuanya ini adalah sekedar untuk meramaikan peristiwa ini agar kasus Subang ini tidak tenggelam. Tujuannya saya untuk itu, agar kasus ini tidak sampai tenggelam dan selalu jadi bahan pembicaraan oleh masyarakat. Entah siapa nanti pelakunya, kita lihat saja ke depannya dan kita serahkan semuanya itu kepada pihak yang berwajib. Baiklah, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.